Ya, jadi di sini kita berempat, aku Wihda, dan ada teman aku, Dewinda, yang ketiga ada Dwita, lalu ada Wibowo. Jadi kita berempat di sini bakal mereview atau yang menjelaskan tentang salah satu film dokumenter yang berjudul The Social Dilemma. The Social Dilemma ini merupakan salah satu film dokumenter di Netflix tahun 2020 yang disutradarai oleh Jeff Orlowski. Jadi film dokumenter ini tuh berisi tentang pandangan dari para mantan pegawai ya dan eksekutif perusahaan teknologi dan media sosial seperti Facebook, ada Instagram, terus juga ada Twitter, Google dan yang lainnya. Ya, Pinterest. Apalagi di era sekarang itu sangat ini banget ya, relatable banget gitu, sangat relevan sama masyarakat bahwa kalau film ini tuh ngegambarin betapa menyeramkan banget gitu si sosial media ini gitu aja. Dan apalagi media sosial ini tuh udah sangat-sangat melekat banget di kehidupan kita. Jadi sebuah aware juga gitu buat kita kalau buat ngegunain media sosial itu harus hati-hati gitu, harus ya tahu, harus bijak gitu. Pandai-pandai. Dan film ini juga ternyata masuk mendapatkan penghargaan kategori Impact Film Award di ajang Boulder International Film Festival tahun 2020. Oke, jadi ya kita langsung ke intinya ya. Kita bakal bahas apa aja yang ada di film ini. Tristan ini tuh salah satu mantan, kalau nggak salah desain Google gitu, sama dia tuh CEO salah satu kayak teknologi gitu pokoknya. Tristan ini yang menyadari gitu bahwa saat ini tuh media sosial banyak keluhan dari beberapa pengguna dari media sosial gitu. Ya kayak sekarang tuh sosial media tuh jadi kayak ini nggak sih, narkoba. Semua orang tuh kecanduan ya. Jadi semua yang pakai teknologinya itu jadi kecanduan. Iya, dan sama kayak yang ada di scan pertama yang orang tua nyuruh anaknya buat bantuin tapi si anaknya itu malah fokus ke handphonenya, nggak peduli sama lingkungan sekitarnya. Ya, cuekin orang tuanya. Iya betul. Benar. Jadi di film ini tuh nggak hanya melulu ngejelasin tentang isi dari si film ini gitu kan, ngejelasin tentang masalah teknologi sama sosial media, tapi juga di film ini tuh diselipin sama ilustrasi atau ya sebuah gambaran gitu ya oleh ya salah satu keluarga yang dimana ketiga anaknya itu ada yang terpengaruh sama media sosial dan juga enggak gitu. Nah kalau misalkan kalian nih gitu, di keluarga kalian masing-masing gimana sih gitu? Atau kalian gitu yang sering main HP atau yang benar-benar terpengaruh sama media sosial? Kalau di keluarga gue sih ya rata-rata pakai sosial media lah ya. Pakai sosial media lah karena emang kebutuhan juga, karena ada dampak positifnya juga, ada dampak negatif juga. Meskipun saya juga termasuk kecanduan berenya. Kecanduan kayak main WhatsApp, kayak main Instagram atau main YouTube, main Facebook. Iya, kalau di keluarga aku juga sama sih. Banyaknya kecanduan sama media sosial. Jadi kita benar-benar nggak bisa lepas dari handphone. Kalau di kalian tuh gimana sih kalau kayak kalian rasain yang aku lihat dari si film dokumenternya itu kan ada salah satu dari anak handphone tuh dia gelisah gitu. Gelisah karena gak megang handphone ya yang itu. Ya. Iya, yang di scan di mana pas mereka makan malam keluarga itu kan si mamanya tuh nyita handphone anak-anaknya sama suaminya. Nah, ada salah satu dari anaknya itu, anak perempuannya, dia tuh kayak pengen ngambil handphonenya gitu, tapi si handphonenya sama orang tuanya dimasukin ke toples, dan si toplesnya itu nggak akan bisa dibuka kalau sebelum 1 jam. Terus si anak perempuannya itu pecahin toplesnya, yang bikin handphone lain tuh rusak, handphone si kakaknya rusak itu. Terus dari situ tuh pas handphone si kakaknya rusak, sama orang tuanya tuh malah dibikin perjanjian gitu kalau si anak cowoknya ini, si Ben, dia kuat nggak megang handphone selama 1 minggu, dia tuh bakal dibeliin handphone baru.
Kalau menurut Iya. kalian itu gimana? Ya. Menurut aku sih Gimana kok? ya bagus sih kayak gitu, jadi biar nggak kecanduan gitu. Scene pertama gitu nggak salah yang dia tuh ngobrol sama teman-temannya, sama teman 2 orang gitu. Itu kan kayak oh itu ada si Rebecca di sana. Awalnya makan kayak ngobrol biasa, ngobrol tiba-tiba dia tuh si Ben itu kan tiba-tiba main HP nih. Tiba-tiba ada notif kayak dia. Tiba-tiba buka Main HP buat stalking Rebecca. ya Iya nggak sih? gitu. Iya kan? Iya maksudnya kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak mereka berdua tuh kayak tiba-tiba berhenti ngobrolnya, coba dia fokus ke HP dulunya tuh. Tapi ya kalau kata aku mah sama aja nggak bagus tahu. Soalnya kan si ibunya tuh awalnya nyita handphone anak-anaknya biar mereka tuh bisa quality time gitu, biar fokus makan, biar bisa ngobrol. Tapi yang pas handphone si anaknya rusak, dia tuh pengen beliin handphone yang baru. Kalau kata aku mah kalau dibeliin handphone baru tuh nanti kan handphone baru tuh otomatis makin canggih kan. Nanti tuh dia malah Ya, lebih malah parah makin lagi. ya. Iya. Toh juga pada akhirnya si Ben ini gagal juga kan nyelesain misi, nggak main handphone selama 1 minggu karena si Rebecca-nya itu akhirnya dia nggak kuat untuk nggak pegang handphone selama itu. Iya, jadi emang sistemnya itu kayak tahu gitu ya. Kayak tahu jam-jam di mana kalau misalkan kita nggak megang HP tiba-tiba langsung dimunculin notif kayak gitu atau apa gitu. Jadi itu tuh jadi apa ya? Kayak udah dirancang gitu gini. Ya, udah kayak diatur gitu sama sistemnya. Kalau misalkan di saat jam segini tuh kita nggak main HP, terus ya udah kita munculin biar kita tuh main HP gitu. Jadi kan kalau misalkan ada notif, apalagi kalau bunyi notif tuh jadi geli sendiri nggak sih, maksudnya kayak langsung pengen lihat megang, ini. ya kan? Iya, gatel ya tangannya kayak pengen buka gitu. Walaupun kita udah kayak pernah nggak sih kalian bilang kayak ke diri sendiri kayak hari ini udah nggak bakal main HP dulu gitu, kayak gitu nggak sih, pernah kayak ngobrol sendiri kayak atau nggak Tapi kayak, kalau sih, kita udah denger notif nggak bisa ya. Kalau Iya, gitu. udah denger notif tuh kayak pengen buru-buru buka handphone. iya gitu. Ya gitu. Penasaran aja sama isinya walaupun itu nggak penting. Jadi udah Walaupun ya itu Udah- udah kebiasaan, kayak udah terus kebiasaan. Ya, jadi udah refleks melekat di diri. juga. Gitu. Kayak refleks aja Itu gitu. bisa juga ngaruh ke psikologi kita, ke pemikiran kita, tahu ke stres. Bisa ngaruh. Ya. Jadi Ya, ya maksudnya jadi cegelisah. Misalnya keseringan. pegang HP dikit kayak HP aku mana kayak gitu. Iya. Iya benar-benar kayak serasa HP tuh hilang gitu, padahal Iya. ya Orang ada. ada gitu. Ya. Kayak kan di film juga pernah bilang kayak apa? Ada suatu sistem tuh yang mempengaruhi psikologi orang. Jadi biar orang itu tuh biar mainin HP itu terus. Gitu. Ada kan di apa? Di filmnya bilang kayak gitu. Sekarang mah dikit-dikit bangun tidur main HP, banyak air, minum. Iya, jadi ya, sosial media tuh udah tahu semua gitu tentang apa yang kita pikirin gitu, apa yang kita butuhin gitu. Kayak contohnya ini nih yang sistem rekomendasi gitu, kayak di YouTube atau enggak di Instagram deh gitu. Kalau kita cari, bener. misalkan Bener banget. ya, gitu kan, kalau cewek yang paling sering dicari itu kan kayak baju all shop gitu kan, fashion yang kayak gitu, skincare gitu. Pasti pas baru aja dicari, scroll gitu, like gitu kan, kita like terus lihat, nah besoknya tuh pasti ada gitu, iya nggak sih? Berandanya langsung semua gitu ya. Langsung gak sih? Iya, Kita Langsung buka langsung banget. Iya, kita buka aplikasi lain tuh langsung muncul iklan-iklan barang yang kita mau. iya. Kayak Jadi- udah ngerti banget ya sama kita. Jadi tahu gitu, sistem itu tuh tahu kalau misalkan Jadi kita tuh suka nih sama konten ini gitu, dan kita si sering ini tuh udah tahu gini. Iya. Oh dia tuh Jadinya pasti tuh kayak gini, dulu pasti kayak gini. Di film juga kan ada kayak gitu di filmnya kan. Udah kayak data itu. Iya, di filmnya juga dikasih ilustrasinya kan gitu. Oh iya asli. kayak iklan. Iya, Iklan. baru Biar nambah sistemnya adsense sekarang kita. gitu. Iya benar. By the way, kalian inget gak sih yang scene si keluarga yang ceweknya itu, yang si ceweknya upload foto itu, tahu kan, yang sebelumnya nggak pakai filter dan pakai filter itu. Nah, Iya. itu tuh lumayan relate banget ya sama kita. Iya, apalagi kaum wanita gitu. Sangat-sangat relate kalau karena ada sosial media ini, jadi ada ini ya, ada standar beauty sosial media sendiri gitu. Benar-benar. Benar.
Jadi itu dari diri kitanya tuh kita bener-bener nggak bisa kayak fokus ke diri kita tuh kalau mau posting sesuatu itu ngelihat atau ngedengar dari orang lain. Terus Iya emang nggak sih? pandangan orang lain gini Mm-mm, pasti tak mm-mm. pasti Nah, kayak jadi gini. jadi hal itu tuh jadi Bus ya. banyak juga yang insecure gitu atau gak Bener. stres, depresi gitu karena hal itu doang gitu. Sebenarnya kayak simple, cuman apa ya, mungkin emang dari diri sendiri yang apa ya, punya perasaan yang beda-beda gitu ya. Jadi ya ada yang depresi, ada yang stres sampai ya self harm gitu. Dan itu tuh Ya, benar-benar peningkatan yang kejadian kayak gitu tuh benar-benar meningkat banget gitu. Apalagi di generasi Z lah, milenial Sekarang yang kita. Iya. sekarang Gitu. banyak Oh ya, ngomongin self harm juga di scan-nya itu kan ada ya yang ngejelasin tentang menyayat diri sampai bunuh diri itu. Ya Iya ada. dijelasin juga di film itu kalau dari dari awal internet itu mulai banyak digunain gitu ya sama banyak pengguna, itu tuh langsung apa ya, meningkat meleset gitu loh kalau gitu, yang depresi, yang apa ya, stres, yang bunuh diri gitu. Benar-benar meningkat. Jadi berarti emang sosial media itu kayak mau mengaruhi secara kesehatan mental juga kan. Mental Iya. tuh emang perlu gini. Benar-benar. Banyak kan Terus sih sekarang mempengaruhi kayak, banget ya. ya, sosial media itu kan banyak sekarang kayak ada yang bunuh diri atau apa gitu, banyak. Iya, dan Apalagi kalau komen-komenan gitu kan Instagram. iya, apalagi sekarang aduh, jari-jarinya udah gak bisa dikontrol ya sih. Iya. Karena Iya. apa ya, balik lagi sih ya, yang bisa kontrol gitu kan diri kita ya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ya apa ya, kayak stres, gak mau terpengaruh sama orang, ya berarti kita jangan lihat atau nonton hal-hal yang ngebuat kita bikin emosi atau yang ngebuat kita insecure gitu. Jadi emang harus pilih-pilih aja gitu yang sekiranya itu tuh, hal itu tuh nggak bisa ngebuat kita tuh jadi ya emosi lah atau insecure atau yang lainnya. Dan Ya karena kan kita main sosial media juga kan karena ngisi ke waktu kosong kita, kayak bosen pasti bukanya sosial media, ya nggak sih? Terus kalau ada, ya pasti sosial media itu ada sisi positif negatifnya. Jangan sampai kita main sosial media malah jadi bumerang ke diri kita sendiri, ya kan? ya, dan yang menariknya tuh orang-orang yang ngebuat aplikasi gitu ya, atau yang ngebuat sistem buat si aplikasi itu ya, mereka tuh kecanduan juga gitu akhirnya gitu. Ya, iya benar. Ya gitu kan. Karena ada scan mereka tuh bilang kayak saya membuat surreal tapi saya juga kecanduan oleh surreal Iya, iya gitu. Iya benar banget. Terus jadi yang mereka jadi khawatir sendiri, mereka cemas gitu. Iya, pada intinya mereka juga sama kayak kita gitu kan. Berarti emang benar-benar mempengaruhi banget ke dampak kita, ke dampak sosial kita, dampak ke lingkungan kita juga emang mempengaruhi banget sosial media ini. Benar. Berarti kalau kayak gitu balik lagi ke kitanya ya, sebagai pengguna kita juga harus bisa lebih bijak gitu menggunakan sosial media. Termasuk kayak kita tuh kalau dapat berita nggak bisa langsung percaya aja. Karena ada juga kan hoax. Iya. Ya, jadi sekarang tuh ya, selain sosial media tuh banyak mempengaruhi ke beberapa hal gitu ya, kayak tadi mental health, terus habis itu ya apa, hoax gitu kan, berita bohong. Habis itu kapitalis, kayak ya pemerintah yang gunain, memanfaatkan media sosial buat ya lah gitu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak tanpa kita sadari ya gitu ya. Kita tuh kayak diperjualbelikan juga gitu data-data kita ya, yang masuk gitu yang udah masuk di beberapa aplikasi gitu. Itu tuh jadi apa ya, jadi ya istilahnya kayak kita diperjualbelikan gitu tanpa kita sadari gitu. Kita jadi percobaan gitu buat ya aplikasi itu gitu. Jadi kan ada quotes juga gitu ya, yang benar-benar ini banget gitu, yang ngena banget kalau misalkan kita tuh produknya gitu, yang itu. Jadi kita produknya, bahwa nggak semua aplikasi itu gratis gitu ternyata gitu ya, banyak yang berbayar juga, tapi ya, kita gunain itu kan gratis aja gitu, maksudnya kita gunain Instagram, gunain yang lainnya gitu kan, tapi ternyata di balik itu semua gitu ya ternyata kita produknya gitu. Jadi dibayar dengan iklan-iklan gitu, perusahaan juga ya dapat
keuntungannya dari iklan gitu kan. Iklan, benar. Terus juga apa ya, dikasih tahu untuk mencegahnya sih film itu gitu. Kalau ada beberapa pencegahan gitu yang bisa ngebuat kita tuh nggak kecanduan lagi main sosmed gitu. Yang pertama tuh ini nonaktifkan notifikasi. Notif. Ya. Jangan kurangilah jumlah notifnya, jadi biar kita tuh nggak kayak, kan kita mah suka kayak gatel gitu kan, ini notif apa. Jadi kita kurangi aja lah notif. Terus nomor 2 tuh kayak hindari konten materi clickbait gitu. Iya, jadi ini sih kalau bisa mah ngehapusin aplikasi yang benar-benar gak terlalu penting lah buat kita gitu. Tapi kayaknya susah sih, iya nggak sih? Susah banget. Iya. Tapi kalian pernah nggak coba buat ngehapus aplikasi media sosial apapun? Pernah nggak? Pernah dong, pernah. Instagram ya? Pasti pernah. Kalau lagi kesel Kalau menurut kalian tuh aplikasi apa sih yang nggak begitu penting gitu buat kita? tergantung sih, semua kan ada fungsinya masing-masing dalam. Benar-benar. Iya. Tapi kan pasti adalah ya yang menurut kalian nggak usah dipakai. Ya, yang bisa dipakainya tuh di web aja gitu. Kayak Pinterest kan bisa. Iya. Pakai laptop kan Pinterest. bisa web gitu kan, Pinterest web. Tapi kalau misalnya aplikasi yang benar-benar kayak kita download, install, dibuat di HP tuh cuman WhatsApp, Instagram, terus Twitter, kayak gitu nggak sih? Kalau TikTok gimana? Menurut kalian TikTok gimana? Buat kalian? Susah sih, itu susah sih. Kalau di aku itu susah sih. Aku di TikTok download, jadi nggak tahu. Kalau aku TikTok, aku udah hapus TikTok tuh dari tahun tahun akhir kemarin, tahun kemarin itu. Aku dari sampai TikTok sekarang. keluar sampai sekarang nggak pernah sampai download TikTok. Menurut aku TikTok juga bahaya banget ya buat kita. Nah, walaupun banyak informasi yang dikasih gitu ya, dan kita tahu gitu informasi tuh pasti ada gitu di TikTok gitu. Tapi itu gitu ada sisi lainnya yang bisa yang negatif lah. Kata aku TikTok tuh bagus buat marketing. Iya benar sih. Tapi kebanyakan orang nekat bikin konten yang gimana gitu. Tapi itu demi konten. Terus juga ada baru-baru ini konten yang viral di TikTok itu tuh kalau nggak salah ada seseorang yang beli produk di TikTok. Terus itu tuh kayak baju haram gitu. Terus si orangnya itu tuh reviewnya dia pakai bajunya terus masukin ke komennya gitu. Terus sampai sekarang tuh jadi kayak rame banget, orang-orang tuh pada ngonten ini kayak gitu. Itu kan ibu-ibu tuh yang kirim fotonya itu. Yang pakai produknya itu ibu-ibu. Jadi si kemaluan ibu-ibunya tuh kelihatan gitu. Jadi sama kayak kan sekarang tuh anak-anak SD juga udah pada megang HP ya, udah pada punya TikTok. Bahkan anak kecil pun bisa pakai TikTok. Bisa. Iya. Makanya lebih Iya, bahaya. jadi tuh khawatirnya gini, kontennya kan sekarang viral banget tuh, hampir sama semua pengguna kayaknya ya dibikin konten gitu. Takutnya anak-anak yang di bawah umur tuh ngelihat konten yang kayak gitu kan nggak bagus juga ya buat mereka. Apalagi di TikTok ini kan nggak ada kayak batasan umur atau video nggak bisa ditonton karena masih di bawah umur gitu. Beda kayak di YouTube. Memang di TikTok ada batasan umur nggak? Misalnya kita nggak boleh lihat konten ini dari umur 18 tahun ke atas. Kayaknya walaupun ada juga pasti masih bisa diakses deh. Iya makanya itu yang ditakutin tuh. Dan kalau YouTube benar-benar harus kayak confirm gitu, kayak masukin apa gitu kan, kayak kelihatan gitu batasannya. Kayaknya kalau TikTok sih gitu. Kalau TikTok sih ya walaupun ada batasan gitu atau apapun syarat atau yang lainnya masih bisa diakses sih, masih bisa dilihat gitu. Terus juga kalau YouTube itu ada
YouTube Kids itu yang benar-benar buat anak-anak. Kayak Kalau TikTok kan enggak ya. TikTok Kids gitu. Oke gitu ya, boleh Sekarang- tuh. Tapi walaupun ada kayak TikTok Kids gitu aja sama aja nggak ini sih. Sama aja. Iya. YouTube juga Sekarang- sama aja sih. tapi sekarang rata-rata bukan pengguna sih, kayak sosial media kayak YouTube, Instagram, Facebook itu nurut ke TikTok nggak sih? Suka ada video short pendeknya. Oh iya, yang Yang ya, video pendek. Ya. video pendek. Itu kayak TikTok kan aku. Jadi semuanya tuh tren mengikuti aja gitu aplikasi-aplikasi. Jadi emang bener kayak mereka tuh udah kayak memanipulasi kita gitu. Bisa Bener, jadi kan iya. mereka tuh kan TikTok kan lagi hits nih, itu lagi hits. Jadi misalnya ada pengguna YouTube kurang menurun kan ke TikTok. Jadi si pengguna YouTube tuh jadi si yang bikin YouTube-nya tuh usahain buat kayak TikTok nih. Jadi biar balik lagi. Kayaknya hampir semua aplikasi. Kayak Instagram, TikTok. Oh iya, sekarang di TikTok juga ada fitur TikTok Story loh. Sama kayak di Instagram. Ya jadi ya gitu sosial media tuh setiap harinya Bersaing. pasti ada. Aplikasi itu tuh kayak satu sama lain bersaing gitu nggak sih? Iya gitu sama Iya, benar. setiap aplikasinya tuh pasti ngeluncurin hal-hal yang baru gitu kayak Instagram lah gitu banyak fitur-fitur atau kayak filter atau yang lainnya gitu yang ngebuat usernya tuh penggunanya makin apa ya kepo gitu pengen nyobain gitu si yang Iya. itu yang fitur-fitur baru yang yang dibuat gitu sama si aplikasi itu gitu. Jadi ya kalau itu sih kalau buat cara pencegahan ya ini aja sih kurangin jumlah notifikasi gitu ya biar kita juga nggak apa ya sekalinya dengar notif langsung buka gitu atau apa gitu. Terus juga yang tadi hindari materi konten clickbait ya. Baik. Terus bisa copot aplikasi dari yang kitanya juga. Iya, Terus yang bisa sekarang. Dari kitanya juga harus ini sih harus kayak kita juga harus punya kesibukan lain gitu biar nggak buka handphone terus. produktif. Iya. Ya gitu. Mungkin Sekian lah dari kami. kurang lebih gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Isi Cuma dampak Diskusi kita ya. sosial media tuh ini tuh kayak emang besar banget gitu. Mm-mm. Bisa bikin kecanduan juga. Benar-benar. Dari film itu pun udah kayak apa istilahnya mah kayak ilustrasi kita lah sekarang. Bagaimana kondisinya. Mereka juga tahu kalau mereka tuh kan pembuat juga kan. Salah satu pembuat juga. Jadi mereka tuh kayak tahu di dampaknya, ininya. Makanya mereka menyalurkan aku memberitahu dapatnya kayak gini biar ada introspeksi diri lah dari kita gitu. Jadi nggak terlalu kecanduan atau gimana, menghindari dampak negatifnya juga kan. Ya jadi film ini benar-benar rekomen banget ya buat ditonton apalagi buat anak-anak Biar bisa tahu nih Iya, biar sosial tahu media ya. teknologi itu kayak bagaimana itu dahsyatnya Isi teknologi. gelapnya media sosial. Dan Terus tuh ilustrasinya itu benar-benar relate banget sama kehidupan kita. ya jadi banyak hal-hal yang menarik di film ini gitu kayak quotes-nya, terus ada ilustrasinya dan ya yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu gitu ya. Pasti kalian setelah nonton film ini juga, oh ternyata kayak gini sistemnya gitu kan. Gitu. Jadi ya Ada. Ya, kita tuh jadi tahu sistem kerja media sosial tuh kayak gimana. Ya, gitu. Jadi benar-benar sangat rekomen banget buat kalian yang mau nonton film dokumenter, apalagi di zaman sekarang gitu ya, yang benar-benar lagi ini banget media sosial. Well, worth it banget lah. Recommended. Ya, ya oke, mungkin sekian dari Sekian lah, kita berempat ya. Semoga banyak hal yang bisa Referensi kalian lah. ambil ya referensi juga semuanya. Thank you. Terima kasih.